Perenungan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24 ini dibawa tema keyakinan di hadapan Allah. Tentu pernahkah kita merasa ragu-ragu di hadapan Tuhan? Mungkin kita sudah berdoa, sudah melayani, bahkan mengasihi, tetapi tetap saja ada bisikan di dalam hati kita yang berkata, kamu belum cukup baik. Atau kamu masih berdosa. Mana mungkin Tuhan mendengarkan doamu. Saudara, banyak orang percaya hidup dalam kekristenan yang aktif, tetapi tidak punya keyakinan rohani yang kuat. Rajin ke gereja, rajin beribadah, tahu doktrin, bahkan punya keyakinan rohani yang kuat. Ya, tapi tidak memiliki keyakinan rohani yang kuat. Kendatipun aktivitas itu sangat antusias. Ya, mereka rajin ke gereja, tahu doktrin, bahkan terlibat pelayanan, tapi tetap merasa jauh daripada Tuhan. Mereka takut kalau Tuhan menolak mereka atau tidak menjawab doa. Mereka hidup dalam bayang-bayang tuduhan hati mereka sendiri. Itulah mengapa firman Tuhan hari ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24, di mana Rasul Yohanes menulis kepada jemaat yang bergumul dengan hal yang sama. Ia ingin supaya mereka memiliki keyakinan di hadapan Allah, bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan kasih yang nyata dan ketaatan kepada perintahnya. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana orang percaya bisa hidup dengan hati yang tenang dan yakin di hadapan Tuhan, walau kita belum sempurna. Firman Tuhan bukan hanya menghibur, tetapi juga menantang kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran yang nyata. Saudara, keyakinan di hadapan Allah melalui kasih yang nyata dan ketaatan kepada perintahnya. Maka bagian pertama adalah alasan mengapa kita harus memiliki keyakinan kepada Allah. Sekali lagi bahwa banyak orang percaya bergumul dengan rasa tidak layak atau tidak yakin akan keselamatan mereka. Rasul Yohanes menulis surat ini sebenarnya supaya orang percaya dapat memiliki keyakinan di hadapan Allah, khususnya ketika hati mereka menuduh mereka karena kelemahan atau dosa masa lalu. Nah, kunci untuk mengalahkan tuduhan hati adalah kasih yang nyata dalam tindakan, bukan hanya di dalam kata-kata, serta ketaatan kepada perintahnya. Saudara, Yohanes ingin memberikan dasar yang objektif bagi keyakinan batiniah orang percaya, bukan sekedar perasaan. Nah, salah satu pergumulan terdalam sebagai umat Kristen sepanjang masa adalah keraguan terhadap keselamatan pribadi. Keraguan ini muncul dalam berbagai bentuk. Bisa dengan rasa bersalah atau dosa masa lalu, perasaan tidak cukup baik, kegagalan moral yang berulang, ya, jatuh di dalam dosa yang sama, lubang yang sama, atau bahkan kekeringan spiritual yang membuat orang bertanya, apakah Tuhan masih bersama saya? Rasul Yohanes menulis surat ini sekali lagi kepada komunitas yang sedang mengalami krisis yang sama. Bukan hanya secara pribadi, tapi juga secara komunitas. Hidup dalam ketegangan akibat adanya pengajaran, ya. Ini di dalam komunitas jemaat yang dituju oleh Yohanes, yang mengaburkan ajaran tentang kasih, ya, ajaran gnostisisme, yang mengaburkan tentang ketaatan dan iman kepada Kristus. Nah, dalam suasana inilah keyakinan rohani itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan fakta realita yang sedang kita hadapi. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kadang-kala kita bertanya, apakah Tuhan masih mendengar doa kita atau Tuhan masih peduli dengan keberadaan kita? Saudara, Yohanes tidak menjawab keraguan itu dengan retorika yang kosong atau dengan menyuruh jemaat mereka supaya lebih yakin. Tapi justru membimbing mereka untuk membangun keyakinan dari dasar yang objektif, yaitu kasih yang diwujudkan dalam tindakan, serta ketaatan yang nyata terhadap perintah Allah, terutama
percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi sesama. Yohanes tidak menyandarkan jaminan pada pengalaman spiritual yang ekstrim atau perasaan pribadi, tetapi pada indikator yang bisa diamati secara etis, yaitu kasihnya dan ketaatannya. Saudara, lebih jauh kalau kita melihat keraguan batin atau tuduhan hati dalam ayat 20, itu sesuatu yang diakui secara realistis oleh Yohanes. Ia tidak menutupi bahwa ada kalanya hati manusia yang tidak sempurna dan penuh rasa bersalah menuduh kita. Namun di saat yang sama ia juga mengontraskan kelemahan kita itu dengan kebesaran Allah. Dia mengatakan Tuhan lebih besar dari hati kita dan ia mengetahui segala sesuatu. Saudara, ini sangat penting. Mengapa? Karena banyak orang percaya saat ini terjebak dalam spiritualitas berbasis emosi. Mereka hanya merasa bahwa diterima Tuhan saat suasana hati baik. Dan merasa terbuang saat mengalami kegagalan, saat mengalami kesulitan. Tapi keyakinan Kristen yang sejati sebenarnya harus ditopang oleh kebenaran dalam iman dan dalam kehidupan etis yang juga nyata. Saudara, hati manusia tidak selalu menjadi saksi yang jujur tentang kondisi spiritual kita. Tetapi tindakan kasih dan ketaatan kepada perintah Allah itu menjadi dasar yang lebih kuat untuk mengetahui bahwa kita berasal dari Allah. Mengapa? Implikasinya sangat nyata. Yang pertama, bahwa orang Kristen tidak perlu lagi hidup dalam kecemasan spiritual. Kita tidak perlu lagi cari bukti-bukti keselamatan dari mimpi, pengalaman supranatural atau perasaan batin yang fluktuatif, ya, yang kadang bergelombang, ya, turun naiknya. Tapi kita bisa membangun ketenangan dan keberanian di hadapan Allah melalui kasih dan ketaatan. Nah, hal yang bisa dilakukan semua orang adalah percaya setiap hari. Saudara, keseimbangan antara kasih dan ketaatan itu bisa mencegah dua yang sangat ekstrim dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman yang hanya emosional, tanpa komitmen etis atau sosial. Yang kedua, ekstrim yang kedua adalah legalistik, yang hanya mengandalkan ketaatan sebagai dasar keselamatan tanpa relasi pribadi dengan Kristus. Saudara, tema perenungan kita itu sangat relevan. Di tengah-tengah budaya yang modern yang semakin individualistik, semakin sinis dan syarat tuduhan diri, firman Tuhan memanggil kita kepada keyakinan yang sehat. Bukan dari perasaan subjektif, tetapi dari hubungan yang objektif dengan Allah yang nampak dalam kasih dan ketaatan. Saudara, tentu kita bertanya bagaimana cara mencapai keyakinan seperti ini. Yang pertama yang kita bisa lihat di ayat 18-19 adalah kasih di dalam perbuatan dan kebenaran. Keyakinan kita di hadapan Allah itu berasal dari kasih yang nyata, bukan hanya kata-kata manis. Kasih yang dimaksud adalah tindakan konkret yang lahir dari kebenaran. Saudara, kasih sebagai seorang Kristen itu adalah bukti dari kita sudah lahir baru. Dan itu menjadi dasar dari ketenangan hati nurani kita. Mengapa? Karena itu harus sejalan. Tidak mungkin kita mengatakan aku percaya kepada Kristus tapi tindakan kita, perbuatan kita menyimpang dari kebenaran. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai keyakinan selain kasih dalam perbuatan dan kebenaran adalah mengalahkan hati yang menuduh. Di ayat 20 dan 21. Ya, kadang hati kita menuduh kita karena dosa atau karena kegagalan kita. Tapi Tuhan lebih besar dari hati kita dan tahu segalanya. Jadi kita hidup dalam kasih dan pertobatan. Kita boleh percaya dan tenang di hadapannya. Saudara, ketika hati menuduh, maka kebenaran Allah itu menjadi penawar. Tuhan tidak terikat oleh tuduhan subjektif hati kita. Yang menjadi persoalan apakah kita bersedia menyerahkan seluruh totalitas hidup kita. Yakin sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak.
Cara kita mencapai keyakinan bukan hanya kasih dalam perbuatan dan kebenaran, bukan juga hanya mengalahkan hati yang menuduh, tetapi juga hal yang ketiga adalah ketaatan kepada perintah dan iman kepada Yesus. Dalam ayat 22-24. Keyakinan datang dari ketaatan, menuruti perintahnya, percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi. Saudara, Roh Kudus diberikan itu sebagai jaminan bahwa kita tinggal di dalam Dia. Ketaatan dan iman bukan dua hal terpisah, tapi dua sisi dari kehidupan seorang Kristen. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tentu tujuannya adalah ada dampaknya. Tujuan sebagai dampaknya adalah doa yang dijawab di ayat 22. Dikatakan mereka yang hidup dalam kasih dan ketaatan bisa datang dengan berani kepada Allah dalam doa. Mengapa? Karena tidak ada merasa bersalah, merasa aku tidak layak loh. Tujuan yang kedua adalah hadirnya Roh Kudus di ayat 24. Di mana Tuhan memberi rohnya itu sebagai tanda tinggalnya, diamnya di dalam kehidupan orang percaya. Makanya ketika di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, Ia memberi penghiburan dan kekuatan untuk terus taat. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan kita. Inilah tujuannya. Saudara, bagaimana kita menerapkan hal ini dalam kehidupan praktis kita? Maka mari kita mengoreksi, memeriksa motivasi kasih kita. Apakah kasih kita nyata atau hanya sekedar kata-kata manis? Apalagi janji manis. Ya. Maka jadikanlah kasih kita itu sebagai kasih yang bekerja, bukan hanya bicara. Yang kedua, jangan diperbudak oleh tuduhan hati. Kalau sekarang kita telah mengakui dosa dan bertobat, maka jangan biarkan rasa bersalah terus-menerus menekan. Mengapa? Karena firman Tuhan jelas Tuhan lebih besar dari hatimu. Persoalan pergumulan kita memang besar. Tapi sekali lagi, Allah jauh lebih besar. Maka jangan pernah ragu. Mungkin kita dikatakan cengeng. Ya, untuk kepada Tuhan, datang kepada Tuhan harus cengeng. Harus terus berdoa, meminta, mengeluh kepada Tuhan. Memohon kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan praktis. Hidup dalam iman dan taat. Percaya kepada Kristus itu adalah fondasi. Tapi kita harus disertai dengan ketaatan aktif. Ya. Mengasihi sesama, memberi, mendoakan, dan menolong. Saudara, dalam komunitas kita, dalam sivitas akademika, kadangkala kita sepertinya rohani. Sepertinya kelihatannya alim. Tapi tidak hidup dalam ketaatan. Maka secara pribadi, dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita buat daftar. Mungkin orang-orang yang pernah kita abaikan. Mari kita ambil langkah nyata, langkah kasih yang nyata dalam minggu ini. Bisa dengan apa? Menelepon, mengunjungi mereka, membantu mereka. Mungkin kita berkata, oh aku belum pernah menindas mereka. Aku belum pernah menyakiti mereka. Benarkah demikian? Bagaimana dengan kasih kita yang nyata, tanggung jawab kita, peran kita? Dari sisi keluarga, kalau kita terapkan dalam keluarga kita, mari lakukan ibadah dalam keluarga, mengevaluasi apakah rumah kita, keluarga kita dipenuhi kasih dan ketaatan kepada firman. Atau jangan-jangan supaya hanya dilihat orang secara rutin, ya ini adalah komunitas, ini adalah keluarga orang Kristen. Orang lihat itu. Tapi faktanya, kerohaniannya keropos. Dalam komunitas sebagai gereja, mari kita ajak satu dengan yang lain untuk berdoa, bertumbuh bersama setiap minggu.
bukan menindas, bukan menjatuhkannya, apalagi membicarakannya, menjelekannya. Ini jauh dari keyakinan di hadapan Allah, menjauhkan kita. Saudara, hati kita bisa licik dan mudah goyah. Tetapi Yohanes memberikan solusi yang praktis, kasih yang nyata. Ya, ada ketaatan sejati, ada iman kepada Kristus itu sebagai dasar dari keyakinan rohani yang kokoh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dunia bisa saja menertawakan suara iman kita, tapi Tuhan selalu memakai suara kecil untuk pekerjaan besar. Ya. Banyak dalam firman Tuhan, ya, seperti Musa gagap, tapi dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa dengan segala keterbatasan. Yeremia yang masih muda, tapi dipakai Tuhan untuk menegur bangsanya supaya introspeksi diri. Teladan dari Yesus sendiri yang lahir dari tempat yang hina, tapi mengubah sejarah, mengubah hidup manusia. Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan polemik, penuh dengan tantangan, itu memang tidak mudah. Saudara dan saya diperhadapkan untuk identitas kita. Dunia yang penuh dengan kegelisahan, suara-suara negatif, penghakiman tuduhan terhadap diri sendiri. Disinilah saudara dan saya dipanggil untuk hidup dalam keyakinan di hadapan Allah. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita berasal dari kebenaran. Saudara bisa melihat di ayat 19. Karena Allah lebih besar dari hati kita. Mungkin kita mulai mengecil hati, ya, merasa tidak mampu, tidak berdaya. Tapi Allah lebih besar dari hati kita. Ayat 20. Kita menaati perintahnya dan mengasihi. Dan ada jaminannya, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam kita. Ayat 24. Saudara, di akhir firman Tuhan pagi ini, keyakinan bukan hasil dari hidup tanpa dosa, tetapi dari hidup yang bergantung penuh pada anugerah Allah dan yang bertumbuh dalam kasih dan ketaatan. Jadi ketika hati kita mulai goyah, ingatlah, bukan hati kita yang menentukan status kita di hadapan Allah, tetapi firman-Nya. Mengapa? Karena Allah lebih besar dari hati kita. Mari kita berdoa.